Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, pagi hari ini yang penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan mempelajari kembali dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar. Mudah-mudahan kita semakin menambah kesabaran kita, karena banyak kisah-kisah ya dari hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi bagaimana tentang harusnya kita bersabar. Hadis ini juga disampaikan dari sahabat Anasin radhiyallahu anhu. Ibu kenal sama sahabat Anas? Namanya Anas bin Malik, ya. Orang yang sering mendampingi Nabi sebagai khodimnya Nabi. Kemana-mana beliau yang ngurusin. Apalagi kalau Nabi dalam perjalanan safar gitu ya, dalam perjalanan jauh, Anas ini selalu ngurusin dari mulai pakaian, sendal, semua perabotannya lah. Tapi ada juga namanya Malik bin Anas, dibalik. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik, mazhab Imam Malik tuh yang mempeloporinya namanya Malik bin Anas. Kalau ini Anas bin. Memang kalau orang Arab dibolak-balik mulu, Bu. Atau namanya itu nama cucunya, nama kakeknya. Makanya kalau kita ngelihat ya nama Habib-Habib ya, Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad, dia juga. Kalau orang kita kan jarang ya. Nama kakeknya kadang-kadang disematkan tapi di ujung doang, nggak dipakai di awal. Paling ada beberapa doang. Tapi kalau orang-orang Arab biasanya begitu. Apa dikatakan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata sahabat Anas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, Allah berfirman, Iza betalaitu abdi. Kata Allah, kalau aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan kedua matanya menjadi buta. Dua matanya jadi fasobaro. Tapi begitu Allah kasih ujian itu, dia sabar. Awwattuhu minhumal jannah. Aku akan mengganti kedua matanya itu yang buta dengan surgaku yang jauh begitu indah. Yuridu ainaihi, yang sangat diinginkan oleh kedua matanya itu. Jadi ini Masya Allah ya, kalau ada hamba yang Allah uji dengan kebutaan. Kalau orang udah buta matanya, ini berarti ujiannya masuk ujian ringan apa ujian berat? Berat. Kenapa Bu ujian berat? Karena mata ini jadi kunci ya. Kalau orang matanya buta, mau ngapa-ngapain susah. Makan gak bisa, pakai pakaian juga gak bisa, mau jalan juga gak bisa, mau berbuat sesuatu, melakukan sesuatu juga perlu bantuan orang lain. Tapi kalau beliau, saya ingat ayah saya, maaf. Kalau orang itu sabar dengan ujian matanya yang buta itu, Allah yang akan mengganti dengan pahala surga yang luar biasa. Saya jadi ingat ayah saya, Bu. Waktu akhir-akhir umurnya itu, beliau itu mengalami hampir kebutaan ya, nggak bisa melihat. Tapi beliau bersyukur sama Allah, karena kata beliau, nggak apa-apa mata nggak bisa melihat, mungkin Allah lagi jaga, kata dia, supaya nggak ngelihat murid-murid yang kebanyakan isinya perempuan, gitu katanya. Tuh kata beliau gitu, ya kan? Ngeledek gitu, Bu. Ngeledekin ke ibu saya, nggak apa-apa buta supaya nggak ngelihat tuh, soalnya muridnya semuanya perempuan gitu. Dan ada satu ayat yang sering banget beliau baca dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Nanti ibu bisa buka di rumah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na di jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun
la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Itu kata Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan di dalam neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan kelompok, di antaranya kelompok manusia. Siapa yang masuk ke dalam neraka jahanam itu? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya nggak dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Hatinya diisi dengan penyakit-penyakit hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memenuhi neraka jahanam karena punya mata, tapi matanya nggak dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya nggak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang. Siapa mereka? Punya hati, hatinya nggak dipakai, nggak punya rasa empati sama orang, nggak punya rasa kasihan sama orang, nggak mikirin perasaan orang. Pokoknya yang dipentingin hatinya dia doang. Kemudian yang kedua, mereka punya mata, tapi matanya nggak dipakai untuk melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka punya telinga, tapi telinganya nggak dipakai buat mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu diibaratkan seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ini na'udzubillah. Ibu pengen nggak dikasih ujian ini? Gak mau ya Bu ya, ya Allah. Sekalipun gitu, sekalipun balasannya surga, ya Allah kalau bisa jangan yang ini deh, yang lain aja. Karena mata itu menjadi kunci kehidupan kita ya. Kalau kita nggak bisa ngelihat, ngaji nggak enak. Jalan dituntun, makan disuapin, kemudian pergi kemana-mana harus ada temennya. Makanya, tapi kalaupun kita punya kerabat, punya saudara, punya orang tua yang sedang diuji dengan ujian buta kedua matanya, maka berikanlah kabar gembira ini Bu. Allah yang mengatakan langsung bahwa akan diberikan balasan surga sebagai balasan dari kedua matanya yang dibutakan sama Allah. Makanya mumpung Allah masih kasih kita mata yang sehat ya Bu, kita pakai buat ngelihat yang baik-baik. Kita pakai buat melihat kebesaran Allah. Di dalam Al-Quran juga, Quran juz 30 ya, kalau nggak salah surah Abasa apa An-Naziyah tuh. Itu Allah mengatakan, buat kita yang punya mata, buat kita yang dikasih penglihatan sama Allah, apa kata Allah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Allah sudah memberikan kepada kita semua mata, dua mata. Apakah mata itu pernah kamu pakai? Itu kata Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Pernahkah kamu memperhatikan dengan matamu bagaimana Allah ciptakan onta? Ibu kalau lagi ke Arab ngelihat onta, apakah kita sekedar ngelihat, apa kita pikirin tuh onta? Bu, Ibu kalau ngelihat onta, Ibu liatin doang apa Ibu pikirin? Tuh, Masya Allah. Kalau yang emang baru tumben lihat onta ya Bu ya, mungkin kita juga berpikir ya Allah, ini onta bentuknya rada lain. Tuh Allah yang suruh, afala yanzuruna ilal ibil. Pernah nggak merhatiin tuh onta? Kenapa onta ada punuknya? Tuh punuk buat nyimpen apa? Nyimpen persediaan makanan dan minuman. Kenapa? Karena di negara sana air nggak kayak di kampung kita, maka disimpan. Dan unta itu cenderung sering jalannya di padang pasir.